Yang terhormat Bu Natalia Titikriani, SPD NAK. Di sini kami mau mempresentasikan tugas dari pengantar akuntansi. Sebelum itu perkenalkan kelompok kami. Yang pertama Arizona Sembiring, yang kedua Lukman Nurhatin, yang ketiga Sipa Ija, prodi dari manajemen. Baik, kami akan mulai untuk presentasinya. Nomor 1 yaitu 1 Maret Bu Linda menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 30 juta sebagai modal awal, dan ini saya sudah membuatkan jurnal umumnya, sudah membuatkan kolomnya. Awal-awal kita membuat tanggalnya Maret 2020, kasnya itu debit 30 juta dan kreditnya modal sebesar 30 juta. Nomor 2, tanggal 3 Maret perusahaan meminjam uang ke bank seharga 10 juta, yaitu kita buat tanggalnya 3 Maret, kas di debit sebesar 10 juta dan utang bank di kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu 5 Maret membeli perlengkapan salon seharga 5 juta secara tunai. Di sini kita buat tanggal 5 Maret, debit perlengkapannya adalah debit 5 juta, karena tunai kasnya ditaruh di kredit yaitu sebesar 5 juta. Soal berikutnya, pada tanggal 7 Maret Bu Linda mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 3 juta. Di sini kita tulis tanggalnya tanggal 7 Maret, debitnya adalah priv 3 juta dan kreditnya kas sebesar 3 juta. Berikutnya nomor 5, 9 Maret Bu Linda membayar gaji pegawai sebesar 3 juta, yaitu kita buat tanggal 9, debitnya adalah beban gaji sebesar 3 juta dan kreditnya adalah cash sebesar 3 juta. Berikutnya yaitu tanggal 11 Maret Bu Linda menerima pendapatan salon sebesar 5 juta. Karena tidak ada keterangan tunai dan kredit, maka kita anggap secara tunai, yaitu tanggalnya kita tulis tanggal 11, debitnya adalah kas 5 juta dan kreditnya pendapatan usaha 5 juta. Berikutnya yaitu soal nomor 7, 13 Maret membeli peralatan salon seharga 5 juta, baru dibayar 1.500.000. Nah, cara penulisannya yaitu adalah kita tulis tanggalnya tanggal 13 Maret, debitnya adalah peralatan sebesar 5 juta dan kreditnya adalah kas dan utang usaha. Karena kasnya hanya 1.500.000 dan terjadilah utang usaha. Beda dengan utang usaha dan utang bank. Utang adalah yaitu utang jangka panjang, sedangkan utang usaha adalah utang jangka pendek. Mengembalikan itu kan pakai uang ya, berarti kasnya berkurang. Kita tulis di sini tanggal 15, kasnya posisi kredit, debitnya adalah utang. Utang bank 5 juta debit, kreditnya adalah kas. Lanjut ke soal yang ke-9 yang terjadi pada tanggal 17 Maret, membayar sewa ruangan untuk 1 tahun. Nah, membayar kalau langsung 1 tahun ini berarti kita tulis saja sewa dibayar di muka sebesar 1 juta. Membayarnya menggunakan uang sehingga kasnya berkurang di posisi kredit, debitnya sewa dibayar di muka. Lanjut ke soal yang ke-10, yaitu yang terjadi pada tanggal 19 Maret, menerima jasa rias pengantin sebesar 10 juta tapi baru diterima minggu depan. Nah, tidak ada uangnya, berarti menerima pendapatan secara kredit. Maka debitnya adalah piutang usaha, kreditnya pendapatan usaha. Kemudian lanjut ke soal yang ke-11 yang terjadi pada tanggal 21 Maret, membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 300.000. Maka debitnya adalah biaya kebersihan dan keamanan, kreditnya adalah kas sebesar 300.000. Soal terakhir pada tanggal 12, pada tanggal 24, menerima pembayaran piutang atas transaksi yang terjadi pada tanggal 19 Maret. Nah, dilihat tanggal 19 Maret ini ternyata pendapatannya atau piutangnya ini udah cair, maka piutangnya berkurang.
Maka di sini kita tulis di sini pada tanggal 24, kita tulis tanggal 24, debitnya adalah kas, kreditnya piutang usaha sebesar 5 juta. Dan kalau sudah selesai jangan lupa dijumlahkan. Hasilnya pasti sama antara debit dan kredit. Ini langkah pertama, jurnal umum sudah selesai. Langkah selanjutnya untuk membuat neraca saldo kita harus memposting dulu jurnal umum ini ke buku besar ya. Nah ini sudah saya buatkan buku besar tapi bentuk T untuk yang paling sederhana ya. Seperti ini. Cara untuk membuat buku besar mungkin kalau ada yang bertanya ini kita kelompokkan dulu. Jadi kita daftar dulu ada apa saja nih nama akun di sini dibuat dulu di catatan kecil gitu ya. Kemudian kalau sudah kalian kelompokkan mana yang harta, utang, modal, pendapatan dan beban. Nah, kalau harta itu awalan nomor akunnya 1. Nah, seperti ini Kak 111. Piutang usaha berarti nomor urut selanjutnya 112, perlengkapan 113, sewa dibayar di muka 114. Nah, peralatan ini kenapa tidak 115? Karena peralatan ini adalah harta tetap. Jadi yang tengah ini saya ubah menjadi 2. 121. Kemudian masuk ke utang. Kalau harta tadi awalannya 1, maka utang awalannya 2. Utang usaha 211 dan utang bank itu 221 karena utang bank itu utang jangka panjang. Jadi tidak nomornya 212 tapi 221. Kemudian masuk ke modal. Modal itu awalannya itu depannya 3. 311, privat 312. Nah, pendapatan ini pendapatan usaha ada 411, beban gaji. Ada 2 beban ya, beban gaji 511, beban kebersihan dan keamanan 512. Nah, selanjutnya kita langsung saja posting. Perhatikan posting harus urut dari atas ke bawah ya. Kita mulai dari yang pertama ini tanggal 1 kita tulis dulu kas di posisi debit. Tanggal 1 kita tulis seperti ini. Tanggal 1 Maret baru kita tulis angkanya sebesar 30 juta ini kita pindahkan ke sini. Setelah itu lihat nomor akunnya ini 111 tulis di sini. Untuk menandai bahwa kas ini sudah diposting ke buku besar. Selanjutnya modal. Modal tanggalnya dulu kita tulis, baru nanti besarnya angkanya. 311 pindahkan ke sini 311. Kemudian kas lagi di posisi debit, kita tulis tanggalnya tanggal 3, besarnya 10 juta, 111 kita pindahkan ke sini. Utang bank, nah kita cari utang bank di posisi kredit ya, tanggal 3 sebesar 10 juta 221 kita pindahkan ke sini 221. Perlengkapan. Nah, kita cari perlengkapan. Nah, ini perlengkapan di posisi debit pada tanggal 5 baru kita tulis angkanya nomor 113 kita pindahkan ke sini 113. Kas di posisi kredit. Nah, tanggalnya dulu ditulis baru besaran angkanya sebesar 5 juta 111 kita pindahkan ke sini. Prive di posisi debit. Nah, tulis dulu tanggalnya. Kemudian besaran angkanya sebesar 3 juta. Prive nomor 312 kita tulis di sini 312. Kemudian kas di posisi kredit kita tulis dulu tanggal 7. Di posisi kredit sebesar 3 juta. Nomor 11 kita pindahkan ke sini. Kemudian beban gaji di posisi debit kita cari beban gaji. Nah ini. Tanggalnya tanggal 9 ya, kita tulis tanggal 9, besarannya sebesar 3 juta 511 kita pindahkan ke sini. Kas lagi di posisi kredit pada tanggal 9. Nah, posisi kredit berarti sisi kanan sebesar 3 juta nomor 11 kita pindahkan ke sini. Kemudian kas di posisi debit, debit itu berarti ditaruh di posisi kiri. Tanggal 11 sama sebesar 5 juta kita tulis 5 juta, nomor 11 kita tulis di sini 111. Lanjut pendapatan usaha. Nah, kita tulis di sini, saya tambah pendapatan usaha ya. Nah, pendapatan usaha di posisi kredit. Tanggalnya dulu ditulis, besarannya sebesar 5 juta. 411 kita pindahkan ke sini 411. Peralatan di posisi debit 5 juta. Nah, tanggalnya dulu diisi, besarannya, baru kita pindahkan nomor akunnya
di referensi jurnal umum. Kemudian kas tanggal 13 posisi kredit lagi, tanggal 13 sebesar 1.500.000 nomor 111 pindahkan ke sini. Utang usaha di posisi kredit sebesar 3.500.000. Kita tulis dulu tanggalnya di posisi kredit 3.500.000, nomor 211 kita pindahkan ke sini. Kalau sudah utang bank di posisi debit. Nah, berarti di sini ya utang bank di posisi debit sebesar 5.221 pindahkan ke sini. Kas di posisi kredit pada tanggal 15. Nah, ini kas. Kita tulis dulu tanggal 15 sebesar 5 juta, nomor 11 kita pindahkan ke sini. Sewa dibayar di muka di posisi debit. Kita tulis dulu tanggalnya sebesar 1.500.000, 114 pindahkan ke sini. Kas di posisi kredit tanggal 17, angkanya, kemudian nomor akunnya 111. Piutang usaha di posisi debit 10 juta pada tanggal 19, pindahkan dulu tanggalnya, baru besaran angkanya, setelah itu nomor akunnya kita tulis di jurnal umum. Pendapatan usaha di posisi kredit, kita cari pendapatan usaha di posisi kredit, ada sebesar 10.411 kita pindahkan ke sini. Kemudian beban kebersihan dan keamanan pada tanggal 21 kita tulis di sini. Besarannya sebesar 300.000, nomor 512 kita pindahkan ke sini. Seperti ini ya. Gampang sekali ya. Kalau udah proses seperti ini tuh sebenarnya proses yang tinggal mindahin angka. Jadi sangat gampang sekali. Kas di posisi debit tanggal 24 ya. Nah, kita tulis angkanya nomor 11, kita pindahkan ke sini. Kalau sudah secara urut seperti ini dari atas ke bawah, tidak bakalan ada yang terselip. Tanggal 24 ya ini, besarannya 5 juta, nomor 112, iya selesai. Nah, jadi bentuknya seperti ini buku besarnya, sudah selesai buku besar, posting ke buku besar. Nah, setelah tersusun buku besar ini baru kita bisa membuat neraca saldo. Ini sudah saya sediakan kolom untuk neraca saldonya, kita tinggal memindahkan hasil dari buku besar ini ke neraca saldo. Kita mulai dari akun yang pertama, kas nomor 111, kita pindahkan ke sini. Nomor 111, kas. Nah, di posisi debit apa kredit? Nah, maka kita jumlahkan dulu. 30 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 5. Di posisi debit itu jumlahnya 50 juta. Saya beri warna merah nih ya. Sedangkan di posisi kredit setelah saya jumlahkan ini, hasilnya ternyata 19.300.000. Debitnya 50 juta, kreditnya 19.300.000. Masih besar posisi debit ya. Berarti di sini kita cari selisihnya. Karena masih besar di posisi debit, kita tulisnya di debit sebesar berapa? Sebesar 50 juta ini dikurangi 19.300. Nah, sebesar 30.700.000. Nah, sebesar ini hasilnya. Kemudian lanjut piutang usaha. Piutang usaha nomor 112 kita tulis dulu. Piutang usaha sebesar, ini masih besar posisi debitnya ya. Debitnya 10 juta, kreditnya 5 juta. Berarti piutang usaha masih saldo di posisi debit. Sebesar selisihnya yaitu sebesar 5 juta di posisi debit. Nah, lanjut ke perlengkapan. Saya tulis dulu nomor akunnya, nama akunnya perlengkapan. Karena hanya muncul satu kali di posisi debit, maka otomatis saldonya di posisi debit. Kemudian sewa dibayar di muka nomor 114, hanya muncul satu kali di posisi debit, saya tulis di sini posisi debit. Kemudian peralatan di posisi debit 5 juta. Nah, saya tulis di sini peralatan. Nah, seperti ini. Kemudian utang usaha di posisi kredit. Utang usaha di posisi kredit 3.500.000. Utang bank ini di posisi debitnya 5 juta, di posisi kreditnya 10 juta. Berarti masih banyak di posisi kredit. Sebesar selisihnya 10 juta dikurangi 5 juta, hasilnya adalah 5 juta. Utang bank di posisi kredit 5 juta. Ini saya strip dulu ya.
Kemudian modal di posisi kredit 30 juta, kita isi modal 30 juta, prefer di posisi debit 3 juta, kita isi yang bagian debit. Pendapatan usaha ini, pendapatan usaha berarti saldonya di posisi kredit semua, dijumlahkan yaitu sebesar 15 juta. Nah, seperti ini, beban gaji di posisi debit, kita tulis beban gaji sebesar 3 juta, kemudian beban kebersihan dan keamanan di posisi debit juga sebesar 300.000. Nah, sudah selesai, tidak ada lagi. Neraca saldo sudah selesai. Kalau sudah selesai kita jumlahkan dan hasilnya harus sama. Nah, ternyata sama. Nah, kalau di neraca saldo ini sama hasilnya baik debit maupun kredit, maka kemungkinan penyusunan jurnal umum dan buku besar kalian sudah benar. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.